class, good morning. Before we start our lesson for today, let's pray based on our religion. Pray begins. Amen. Pray ends. Good morning class, how are you today? Thank you, I'm fine too. Hari ini kita belajar tentang present perfect tense. Sebelumnya Miss mau tanya, apa itu present perfect tense? Ada yang udah tahu? Apa ada yang sudah tahu apa maksud dari present perfect tense? Atau ada yang sudah pernah pelajari apa itu present perfect tense? Oke, hari ini kita belajar tentang present perfect tense. Jadi, present perfect tense itu adalah sebuah bentuk kata kerja yang digunakan untuk mendeskripsikan sebuah kejadian ataupun peristiwa yang sudah terjadi di masa sekarang. Namanya present. Present kan artinya yang sekarang. Miss tulis ya. Present perfect tense. Oke, present perfect tense adalah is a form of verb that used to describe an event that have done. Jadi, present perfect tense is a form of verb that used to describe an events that have done and occur in present. Jadi maksudnya di sini yaitu seperti yang udah Miss bilang sebelumnya, kalau present perfect tense itu adalah suatu bentuk kata kerja atau bentuk kalimat yang digunakan untuk mendeskripsikan suatu peristiwa yang sudah terjadi di masa sekarang. Present itu artinya di masa yang sekarang. Jadi bedanya present tense dan simple past tense itu kalau present tense dia menekankan pada kapan waktu kejadian itu selesai. Jadi di present tense itu kita nggak memerlukan waktunya. Misalnya kayak saya sudah makan. Jadi kan yang penting sekarang saya sudah makan, bukan lagi dipertanyakan kapan selesai makannya. Beda dengan simple past. Kalau dia simple past, dia menekankan pada waktu kejadiannya. Contohnya kayak gini, saya sudah makan semalam. Berarti kalau di simple past, waktunya itu adalah semalam. Keterangan waktunya semalam. Kalau dia di present perfect tense, dia tidak memerlukan waktu kapan selesainya kejadian itu. Jadi itulah dia bedanya present perfect tense dengan simple past tense. Jadi dalam sebuah kalimat pasti ada namanya kalimat verbal dan kalimat nominal. Kalimat verbal itu kalimat yang membutuhkan sebuah kata kerja dan membutuhkan objek. Kalau dia kalimat nominal, kalimat yang tidak membutuhkan kata kerja. Contohnya, Miss akan buat rumus dari present perfect tense yang untuk kalimat verbal. Untuk dia yang kalimat positif, subject plus have or has
3 plus object or complement. Kalau dia yang negatif, subject plus have or has plus not plus verb 3 plus object or complement. Kalau dia yang interrogative, have or has plus subject plus verb 3 plus object or complement. Jangan lupa question marknya. Jadi inilah dia bentuk rumus dari kalimat verbal present perfect tense. Kita lihat yang positifnya, subject plus have or has plus verb 3 plus object or complement. Negatifnya, subject plus have or has plus not plus verb 3 plus object or complement. Interrogatifnya, have or has plus subject plus verb 3 plus object or complement. Biasanya verb 3 ini disebut dengan past participle. Kalau kalian mau mencarinya di kamus itu nggak ada ditulis verb 3, nggak ada. Di kamus itu biasanya past participle namanya kalau dia mau mencari verb 3. Jadi untuk dia yang menggunakan have, biasanya have itu digunakan oleh subjek I, you, we, they. Nah, ini biasanya menggunakan have. Kalau dia untuk orang ketiga tunggal, he, she, it, ini dia menggunakan has. Sebagai contoh, contohnya adalah saya sudah selesai mengerjakan tugas saya. Contoh, I have done my homework. Artinya saya sudah, have itu artinya sudah selesai mengerjakan tugas saya. Jadi di sini I itu sebagai subjek, have itu sebagai, karena pasangannya I itu adalah have. Dan ini verb 3-nya. My homework itu object or complements. Ya, lalu karena ini kalimat positif, kita masukkan ke kalimat negatifnya. Kalimat negatifnya, kita ikuti rumusnya ya. Subjeknya tadi I, kita masukkan have, karena I pasangannya have. Lalu kita masukkan not, kita tambahkan lagi verb 3, lalu kita masukkan object or complementnya. Untuk yang interrogatif, have-nya pindah ke depan menjadi have, lalu kita masukkan subjeknya, lalu kita masukkan verb-nya lagi, verb 3, kita masukkan object or complements. Lalu ini dia contohnya. Untuk contoh yang kedua, kita langsung ke kalimat positifnya ya. Kalimat positifnya, she has washed his clothes.
Kita masukkan lagi ke kalimat negatif menjadi she has not. Was ini bentuk kata kerja ketiga, verb 3. She has not washed. Sorry, ini bukan is tapi her. Her clothes. Untuk kalimat yang interrogatifnya, she has she washed her clothes. Jangan lupa tanda tanyanya, question mark di belakangnya. Ini untuk contoh dari kalimat verbal. Ini dia contoh dari kalimat verbal. Karena papan tulisnya nggak cukup, Miss kasih waktu buat kalian untuk menulis ini. Miss kasih waktu selama 10 menit. Oke, kita lanjut. Tadi itu contoh kalimat dan rumus yang untuk kalimat yang verbal. Kita lanjut ke kalimat nominal. Wow. Rumus untuk kalimat nominal itu, untuk yang positifnya, subject plus have or has. Ini nggak perlu lagi menggunakan verb, tapi dia langsung ke object or complements. Untuk yang negatifnya, subject plus have or has plus not plus object or complements. Untuk dia interrogatifnya, subject plus have or has plus subject plus object or complements. Kita masuk ke contoh. Contohnya adalah kita masuk ke contoh. He has been a doctor. Oh. Sorry. Ini kita tambahkan been plus object or complements. Ini juga kita tambahkan been. Sorry. Been plus object or complements. Ini juga been plus object or complements. Ini dia rumusnya. Rumus dari nominal sentence, subject plus have or has plus been. Been ini bentuk kata kerja ketiga, bentuk ketiga dari be. Kalau dia kalimat nominal, untuk yang perfect kita pakai been. Object or complements. Untuk yang negatifnya, subject plus have or has plus not plus been. Jangan lupa been itu setelah not plus object or complement.
Interrogatifnya have or has plus subject plus been. Jadi setelah have atau has itu subjek dulu baru been, bukan have has been. Salah. Itu rumus yang benarnya have or has plus subject plus been plus object or complement. Jangan lupa question marknya. Kita masuk ke contoh. Untuk kalimat yang positifnya, he has been a doctor. Artinya dia sudah menjadi dokter. Kita nggak tahu kapan dia jadi dokter. Yang pasti dia sudah menjadi dokter. Ini untuk yang kalimat positif. Jangan lupa ya, been itu setelah has. Untuk positif, kalau negatifnya setelah not baru been. Kalau interrogatifnya setelah subject baru been, have or has-nya itu dipindahkan ke depan. Kita masukkan lagi ke rumus yang negatif. He has, tambahkan not-nya, baru kita masukkan lagi been, a doctor. Interrogatifnya has-nya kita pindahkan ke depan, lalu subjeknya setelah has, lalu kita tambahkan been, lalu objeknya a doctor. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, kalimat positifnya we have been hungry. Artinya kami sudah lapar. We itu subjek, lalu kita masukkan have-nya karena we pasangannya tadi have. Lalu kita tambahkan been, kita masukkan lagi objek or complement-nya yaitu hungry. Hungry itu dia adjektif, kata sifat. Kita masukkan kalimat negatifnya. We have not been hungry. Interrogatifnya have we been hungry. Ini dia, masih ada yang belum paham. Biar Miss buat satu contoh lagi. Kita buat satu contoh lagi ya. Contoh yang ketiga, I have been here. Artinya saya sudah di sini. Kita masukkan ke rumus yang negatifnya. I have not been here. Interrogatifnya have I been here? Jadi di sini kalimat nominal itu tidak membutuhkan kata kerja, seperti yang sudah Miss bilang sebelumnya. Atau masih ada yang belum paham? Oke, kita lanjut. Jadi present perfect tense ini mempunyai adverb of time, yang artinya present perfect tense ini punya keterangan waktunya. Jadi bukan cuman simple past atau simple present aja yang punya keterangan waktu. Present perfect tense juga ada keterangan waktunya.
Biasanya present perfect tense ini memiliki keterangan waktunya atau yang biasa kita kenal dengan sebutan adverb of time. Jadi bukan cuman simple past atau simple present aja yang mempunyai keterangan waktu. Present perfect juga mempunyai keterangan waktu. Jadi kalau misalnya kita mau tahu kalau itu dia kalimat present perfect ya. Kalau present perfect biasanya ditandai dengan kata-kata atau keterangan waktunya itu biasanya itu kayak gitu. Di present perfect tense biasanya ditandai dengan kalimat just. Baru yang kedua, already. Lalu yang ketiga, yet. Lalu dia for. Ada since. Lalu dia ada ever. Dan lain-lain sebagainya. Dan masih banyak lagi. Jadi ini contoh adverb of time yang paling sering muncul dalam sebuah kalimat. Oke, sampai di sini materi yang Miss ajarkan. Kalau ada dari kalian yang kurang paham, boleh ditanyakan sama Miss. Dan Miss kasih waktu buat kalian menulis 15 menit dari sekarang.